Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Linda, apa kabar? Alhamdulillah Ibu baik. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah. Gimana nih setelah 1 bulan kita Tidak bertemu? Iya, dan bertemu lagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, selama sebulan ini kan di pendampingan sekarang ini sudah menyelesaikan ya Bu ya, untuk modul-modul kemarin terakhir UKOL juga 3.3, banyak sekali Bu perasaan ya, pasti kayak kehilangan kemarin UKOL ya, biasanya cuma 2 kali UKOL lagi. Sekarang kan udah nggak ada, kayak ada sesuatu yang hilang kalau perasaan gitu Bu. Tapi alhamdulillah mengikuti dengan baik gitu, karena sudah pengalaman di modul-modul sebelumnya juga yang awalnya mungkin pernah ada due yang pernah tertinggal, karena sekarang sudah berpengalaman dan mempersiapkan sekarang apa nih yang belum dikerjain gitu, mungkin sudah teratasi gitu. Terus bagaimana nih perasaannya sebentar lagi mau graduation? Pasti Bu kalau graduation karena belum ya Bu ya, mungkin nanti mah nangis mungkin. Jadi kayak kemarin tuh yang lokal juga itu sedih, kayak mendapatkan, alhamdulillah gitu, mendapatkan hasil yang baik gitu, yang Masya Allah, yang mempermudah gitu, tidak mempersulit CGP-nya gitu. Jadi selalu ada keringanan. Kalau mungkin bisa bertemu, pengen bertemu ya gitu Ibu, jadi silaturahmi itu, memperpanjang silaturahmi. Dan selain pasien juga mendapat PP yang sebaik Ibu gitu, mungkin ini teh nikmat gitu Bu ya, yang nggak bisa, salah satu nikmat dari Allah yang dipertemukan dengan Ibu dan Bu Fasil. Sama saja. Jadi sedih. Kayak terkait jadi hari ini saya kan mungkin lebih kepada sesuai janji kemarin yang di PI 4 bahwa kita akan melaksanakan diskusi atau dialog pasca observasi. Berarti Bu Ina sudah melakukan observasi ke Ibu Suci di Guru Terjauh. Oke, nanti sekarang kita tinggal pasca observasinya. Nah, selain itu juga kita ingin diskusi nih terkait modul 3.1, yaitu tentang yang poin-poinnya pengambilan keputusan ya, dilema etika, dan juga kita pengen tahu nih bagaimana proses atau program-program yang berdampak pada murid yang sudah Ibu atau sekolah laksanakan, serta bagaimana proses komunitas belajar di SMP Ibu gitu ya. Ya mungkin langsung saja ya Bu, kita diskusi terkait modul 3.1. Kan 3.1 itu di sana aksi nyata itu nggak ada kolomnya ya, hanya nanti Ibu akan memaparkan. Terus saya lihat bukan beberapa, semuanya mengisinya itu aksi nyata itu di kolom komentar kan, gitu. Dan saya baca juga yang Ibu, yang teman-teman yang lain gitu ya. Nah, yang Ibu ambil itu adalah terkait kasus yang berhubungan dengan siswa ya. Oke, bisa lebih diceritakan gitu ya? Dilema pernah ada Bu, saya menemukan kejadiannya itu ketika di penilaian sumatikasi semester pas PSAS tahun kemarin kalau nggak salah. Ada siswa memang pintar sekali Bu, jadi kalau dibilang apa ya, dia paling bisa kalau dari di kelas 7 bisa istilahnya diadu sama kelas kakak tingkat dulu, pasti dia ini, jadi saking pintarnya gitu. Jadi guru-guru percaya dia bisa sendiri, kemampuan dia sendiri gitu. Tapi ada satu kejadian pas ulangan itu, pas PSAS itu, saya kebetulan ngawas di ruangan dia gitu, di ruangan berapa, banyak di satu ruang itu, pas dilihat lagi melihat jawaban Google gitu. Kan jadi kayak shock gitu ya, kok bisa. Tapi di satu sisi juga pas dilihat kok bisa gini, tidak ada cacat sebelumnya gitu, tapi kok bisa sampai ngelihat Google gitu. Nah, akhirnya agak berisik saya tentunya pas di situ teh. Cuman pertama dilemanya teh, kalau misalkan saya bilang ke guru-guru yang lain nih, takutnya teh jadi nanti teh ada guru kalau di kelasnya teh bahas. Tapi yang kedua juga, kalau nggak di sanksi, karena kan itu pelanggaran gitu ya kalau di PSAS, nggak adil juga buat yang lain gitu, itu dilema ya. Nah, jadi akhirnya keputusan yang diambil
pribadi gitu ya. Ketika jam pelajaran saya di kelas, saya turun dulu ke bawah menyimpan. Ternyata pas ditanya karena ternyata Hamin satunya dia itu tiduran tidak itu kalau nggak salah pelajaran PJOK gitu ibu, mapel PJOK yang diujiankan teh, dia itu telat buka kisi-kisi kalau nggak salah, jadi nggak lihat kisi-kisi yang mau keluar nanti pas PSAS, terus nggak sempet juga karena ketiduran kalau nggak salah gitu. Jadi takut mungkin ya karena dia sudah tersiar bahwa terpinter gitu, jadi takut nilai kecil, jadi gurunya itu kecewa gitu, jadi pengen besar. Nah, salah satunya itu dengan lihat di Google gitu, hanya dikasih tahu bahwa tindakan itu salah dan tidak akan mengulanginya lagi gitu. Jadi saya juga akan kasih tahu, tapi kamu ibu percaya kalau sebenarnya jawaban yang kamu ini pasti bisa kalau ini mah, tapi nggak harus sampai lihat juga ya bu, sebenarnya lihat Google tuh memastikan aja, padahal jawaban ibu udah tahu A misalkan, dan Google pernyataan juga kan ya bu salah, maaf gitu ya, nggak akan mengulangi lagi. Jadi akhirnya keputusan yang diambil itu mengambil siswanya, berkomunikasi sama siswa. Nah, terkait yang sudah dilakukan ya, berarti kan ibu secara tidak langsung itu kan belum belajar ya tentang bagaimana membuat keputusan, bagaimana uji-uji dan seterusnya gitu. Nah, kalau ibu sinkronkan gitu apa yang sudah ibu lakukan dengan yang ternyata ada teorinya, nah itu bagaimana gitu ininya perbandingan ini? Kalau sebelum ini ya bu, cuman tahu itu bukan itu dilematika ketika sudah mempelajari modul yang 3.1. Itu dilematika. Jadi antara pasti itu yang paling ini prinsip yang digunakan basis kepedulian ya bu ya. Biasanya kalau saya gitu sebagai perempuan biasanya kan lebih ke karunya gitu ya bu ya. Jadi ketika sudah mempelajari modul 3.1 ternyata ada uji yang lain kayak uji legal, uji sebagainya gitu. Jadi pas mempelajari 3.1 ini jadi tahu prinsip apa yang digunakan, terus untuk mengambil keputusan tidak harus atau tidak langsung tok kudu gitu. Jadi ada pertimbangan yang harus diperhatikan juga yang tadi uji-uji gitu. Jadi tahu sekarang mah bu, ininya gini. Jadi nggak langsung memutuskan gitu. Berarti artinya yang sudah ibu lakukan itu sudah sesuai gitu ya, hanya nggak tahu videonya ya, apa gitu ya. Dan jadi lebih kuat lagi, berarti harus ada karena sudah tahu step-stepnya, berarti nanti ke depan seperti apa. Karena kan kita ya tadi ya perasaannya kita insting kita sebagai guru gitu, ternyata itu ada teorinya gitu ya. Nah, terkait dari tadi katanya ada prinsip-prinsip, ada langkah-langkah. Nah, menurut ibu itu pada diri ibu apa sih yang masih perlu dikembangkan dan dievaluasi? Kalau saya pribadi itu yang perlu dikembangkan mungkin bu kolaborasinya ya bu. Terus kalau dari segi tadi yang pengambil keputusan itu pengelolaan permasalahannya juga gitu yang perlu dikembangkan. Misal saya kalau sebelumnya saya sebelum mempelajari modul ini ya saya cuman bisa sendiri gitu. Ternyata itu perlu dikembangkan juga, perlu kolaborasi juga sama kepala sekolah atau bahkan guru-guru atau mungkin orang tuanya sendiri gitu. Mungkin yang perlu dikembangkan itu komunikasi, terus kolaborasi dan pengelolaan permasalahan gitu. Berarti terkait proses pengambilan keputusan memang menurut gue memang sesuai ya dengan yang sudah dilakukan ya. Nah, ada hal yang terbaru nih yang berhubungan dengan siswa atau dengan guru atau rekan sejawat tentang dilema etika mungkin kalau sekarang mungkin kayak saya sebagai guru jarang sih kalau sekarang setelah mempelajari modul. Tapi kalau sebelum mempelajari modul pernah dihadapkan sama dilema etika, salah satunya yang contoh yang tadi maksudnya tadi. Nah, berarti sekarang terkait dengan siswa ya, ada program yang berdampak pada murid gitu ya. Nah, apakah di sekolah ibu sudah ada program-program seperti itu? Ada ibu,
seperti tadi sholat duha, terus senam bersama, terus literasi sebelum pembelajaran dimulai, terus program eskul, terus tentang perlombaan-perlombaan memperingati KHBI gitu. Oke. Nah, yang membuat rencana itu tentunya tim ya. Ya, dari sekolah dulu. Nah, apakah ibu pernah atau punya gagasan atau ide, ini saya mau bikin ini gitu? Pernah Bu, itu ada salah satu apa ya, kayak sholat duha itu kan sebelum saya kesini itu belum ada itu. Oh gitu, berarti itu ibu yang Ya, inisiasinya ya? Gimana kalau kita jadi ide banyak di beberapa guru, cuman belum dikemukakan mungkin ya. Terus saya menganalisis juga, oh kayaknya bagus nih, gimana kalau diadakan gitu ya di jam-jam yang memang semuanya teh kayak P5 di kelas ini semuanya P5. Oh ya udah di jam itu kita sholat duha bareng. Sekarang itu di hari Selasa pagi gitu. Kebetulan semuanya P5 pagi ada jam pertama, jadi itu dipakai untuk sholat duha bersama gitu. Terus untuk peningkatan kayak keterampilan siswa itu seperti lomba adat, terus pidato kayak gitu, dimana kita disisipkan di kegiatan peringatan Maulid Nabi gitu. Yang sebelum itu nggak ada Bu, cuman ada peringatannya Mauludan aja, jadi kita baca marhabaan gitu. Nah sekarang ada perlombaannya setelah itu gitu. Mungkin itu salah satu distribusi atau saya secara langsung menyarankan. Nah, ada nggak hambatan atau yang dihadapi untuk ketika mengimplementasikan? Pasti ada Bu, kolaborasi tentunya. Terus jadi intinya kalau kita punya satu rencana atau itu, sekarang itu harus melibatkan dulu rekan, lalu ke atasan gitu sekarang. Jadi misalkan Bapak Ibu, saya punya ini, gimana kalau gini gitu. Misalnya gini, oh bagus begini gitu. Kalau rekan-rekan positif, nah berarti bisa diangkat tuh, bisa kepala sekolah, Pak ini ada nih kategori ini, oh ya boleh Bu. Ya gitu sekarang Bu. Jadi itu salah satu cara untuk menghadapi tantangannya dengan begitu ya. Programnya sangat bagus ya. Nanti itu bisa dijadikan untuk bahan nanti loka. Terkait kemarin kita sudah bahas tentang kombal ya di sekolah ibu, apakah sudah berjalan? Kalau kombal alhamdulillah Bu berjalan di tingkat guru ya Bu ya. Jadi ketika ada permasalahan, ketika ada diskusi yang harus kita diskusi bareng gitu. Jadi mungkin baru ada di tingkat guru-guru yang ada di sini. Nah itu apa namanya, ada hal-hal yang positif nggak sih dampaknya yang dari kombal itu apa yang dirasakan? Pasti banyak Bu. Jadi ketika ada permasalahan di salah satu guru atau ada kejadian apapun gitu, kita di kombal itu kayak pancing lagi gitu Ibu ya, apa masalahnya, gimana yang bisa dihadapinya, terus apa nih kenapa bisa kayak gitu, kita ditanya, digali terus. Jadi akhirnya permasalahan-permasalahan yang tadi dibawa oleh beberapa guru akhirnya terpecahkan gitu. Jadi dia ada dampak yang positif ya dari perkumpulan atau di kombal itu gitu. Nah terkait ini Bu, apa namanya, kan ini tuh kombal itu diberlakukannya semenjak Ibu cerita atau memang sebelumnya? Sebelumnya juga ada Bu, cuman karena ya udah kita ngumpul gini setelah CGP saya beri itu sama kepala sekolah, Pak gimana kalau ya kumpulan itu kita jadi komunitas aja, jadi terjadwal tiap hari ini. Ya Bu boleh masa gitu. Jadi awalnya memang ada, cuman kumpul aja gitu. Nah sekarang pas ketika CGP saya diskusi sama kepala sekolah, membuat komunitas itu, ya boleh Bu. Jadi sekarang terjadwal Bu. Jadi hari Senin, karena kan Senin guru-guru rata-rata ada punya jadwal, jadi hari Senin pulang sekolah atau di setelah rapat. Oke. Berarti rutin ya dan jadwal. Jadi artinya walaupun nanti Bu Ina sudah selesai KGP itu akan tetap berjalan. Karena sangat bermanfaat ya Bu Ina kalau itu mah. Betul. Oke, ada dukungan apa sih yang perlu diperlukan untuk supaya si kombal itu tetap ada untuk berjalan?
Tentunya pertama pasti keterlibatan guru itu sendiri ya, karena kalau misalkan cuma saya aja misalkan yang bergerak atau ini yang lainnya acuh mungkin nggak akan berjalan. Jadi keterlibatan semua guru, dukungan dari kepala sekolah juga, terus terus berkelanjutan apa yang dibahas gitu. Ya berarti ini ya ombak tetap berjalan gitu walaupun bukan, tetapi karena ada banyak positifnya gitu ya dibanding daripada ini dari kegiatan ombak. Ya, itu mungkin untuk yang Kombel, untuk yang dampak program dampak pada murid. Nah mungkin sekarang kita akan maju ke observasi dalam konteks observasi. Tadi guru PJ pelaksanaannya bagaimana prosesnya? Ketika observasi kemarin Bu, alhamdulillah berjalan ibu baik, karena kan memang senior saya juga beliau, jadi di pas ketika observasi pun terlihat ada diferensiasinya juga Bu. Terus ice breaking ada di tidak cuma di awal pelajaran tapi ada di inti dan di penutup juga ada ice breaking. Terus beliau juga sudah menampakkan asesmennya juga ada di tengah di awal gitu Bu. Terus pertanyaan pemantik dimunculkan, terus diskusi kelompok ada, presentasi ada, terus prakteknya juga ada, jadi terlihat diferensi sempurna gitu ya. Ya berarti kita langsung aja Ibu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan yang baik. Ya, luar biasa ya Bu Linda ya, tadi Bu Linda sudah melakukan pasca observasi dengan sangat rumus, dengan sangat tenang, dia sehingga mengalir gitu ya, walaupun pasti akan ada perasaan tegang juga ya, walaupun sudah melakukan, tapi di sana Ibu ada step by stepnya sudah muncul ya, bagaimana menanyakan validasi rasa gitu ya, otomatis ketika si pacinya itu menyampaikan rasa, dia akan muncul terbuka-buka gitu ya, dan dia akan mengalir gitu ya. Dan Ibu juga menanyakan step by stepnya seperti apa gitu ya, dan yang utama adalah tadi ada skala, berarti refleksi ya, tanpa kita harus menilai misalnya Ibu mau adanya di 9 atau 8. Nah itu adalah yang membedakan antara supervisi yang biasa sebelum-sebelumnya dengan supervisi akademik dengan coaching gitu ya. Jadi sudah muncul nih dari Ibu bagaimana mensupervisi secara dengan proses coaching, di mana kita tidak menjudge tetapi kita memberikan kesempatan untuk teman kita untuk berefleksi diri gitu ya. Dan tadi muncul oh saya masih gini gitu karena ada dia secara tidak langsung spontan dia menyampaikan aku mah di sini nih karena ada kekurangannya ini dan secara tidak langsung nggak solusinya bagaimana gitu ya. Nah nanti akan berbeda rasanya ketika kita ibu kurangnya di sini, ibu harus begini. Tentu kan beda ya kan, akan tertekan mungkin dalam posisi yang misalkan ada egonya bagaimana, dia bukannya mau mendengarkan atau mau melakukan apa yang disampaikan, ya ada mental gitu ya kalau bahasa sederhananya. Tapi ketika tadi kita sudah luas, kemudian dia muncul dari intrinsiknya dia menyampaikan, itu akan secara sadar dia akan sukarela mengajukan seperti itu. Masih ingat yang maksud mengambil permen itu? Ya. Nah kalau seperti itu gitu ya. Ketika kita sudah paham, ketika kita ikut akan dengan mudah. Tapi ketika menyatakan, saya yang betul, saya ini nggak enak nih dinilai gitu. Nah itu pasti akan sulit. Tapi kita kan orang dewasa gitu ya, pasti punya pemikiran yang sangat kompleks, perasaannya yang sangat rumit. Gitu. Nah itu mungkin juga. Nah seperti halnya ketika biasanya kalau supervisi atau pengawas datang aja masuk gitu ya, tanpa basa-basi, tanpa ada pendahuluan. Nah ketika kita melakukan supervisi akademik dengan coaching, itu kan dan pra observasi mungkin kemarin sudah Ibu lakukan dengan kita berdua ya, dan juga Ibu terhadap Ibu tadi Ibu Suci, pasti kita dapat benang-benang nih, oh ternyata kalau dengan pra observasi itu akan lebih cair dulu suasana kan ya. Jadi kita tuh pertama istilahnya kontak batinnya, chemistry-nya ada gitu ya. Dan kita tahu si observer itu tahu apa yang mau diobservasi gitu ya. Jadi kan ketika kita tanya apa nih yang mau ditingkatkan, berarti itu yang harus kita awasi atau kita cek gitu ya. Dan nanti juga ketika pada observasi kita cek sesuai atau tidak. Tapi kita ketika di pasca jangan ini tidak begitu kan. Tapi bagaimana nih skala 1 sampai ini. Dan akhirnya dia mengalir sendiri karena kan kita tanyakan tadi langkahnya apa, tujuannya apa. Jadi dia ketika di skala, oh saya kan tujuannya sesuai atau tidak gitu. Nah begitu mungkin kurang lebih Bu
Bu Indah, tujuan dari kenapa ibu dulu yang observasi, tujuan terus ibu mencoba ke orang lain, jadi kita merasakan sebagai yang subjeknya juga sebagai objeknya. Itu semoga gitu ya, ini bisa melekat di diri kita gitu, bahwa kalau nanti suatu saat Bu Indah jadi pengawas gitu, atau jadi kepala sekolah gitu ya, amin. DP dan kalau kan ibu KPPS ini bisa aja dibuka lebih satu gitu ya. Mudah-mudahan mudah berkarya ibu ya. Gitu, mudah berkarya. Nah, jadi ketika kita ada di posisi sebagai sesuatu yang nilainya itu jangan sampai gitu ya. Ini juga buat saya pribadi gitu ya. Kenapa saya bilang senang tuh di PP? Karena pertama saya ingin flashback kemampuan sebagai CGP. Kalau kemarin tertekan, sekarang aku agak lebih enjoy gitu, karena kan saya tidak harus nilainya target gitu kan. Dan juga saya ingin memperbaiki apa yang pernah saya, di sini saya juga CGP saya jangan gitu ya. Terus observasi ya suatu saat mungkin kan kita nggak tahu ya masa kita seperti apa. Kalau kita kan sama Bu Indah yang pengawas, atau kan kita tuh harus paham punya sampai apa yang kita lakukan itu kita lihatnya untuk memperbaiki pendidikan, tapi dengan cara yang salah itu tidak akan baik. Itu mungkin seperti itu ya. Luar biasa ya, Bu Indah keren memang. Dari proses bagaimana menyampaikan dilematika, bagaimana menggerakkan tadi ya, ada program-program yang memang diinisiasi oleh Bu Indah sendiri gitu ya, terus komponen sudah berjalan. Insya Allah ya berarti CGP-nya modal gitu. Amin. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapat itu tidak hanya untuk menunaikan tugas, Bu Deti jam segini atau ini gitu, tapi lebih kepada sudah melekat ke kita gitu. Jadi dimanapun ketika kita sudah tahu bagaimana mengobservasi, bagaimana melakukan ketika ada dilema, atau misalnya ketika bagaimana melaksanakan belajar di kelas itu memang sudah melekat di diri kita. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan berkah gitu ya. Nanti kalau sudah berilmu maka apa-apa juga kan mudah katanya, karena Allah memuliakan orang berilmu gitu ya, insya Allah. Amin. Tidak juga kayak tergiur Kabita juga sama banyak kegiatan ibu yang sering Pak materi narasumber, wah bisa bersikap kayak gini, gimana bisa kayak gitu. Semoga ibu juga menginspirasi. Amin, semoga ya. Tapi saya yakin deh Bu Indah kalau misal suatu saat seperti itu, karena saya juga tidak terbayang Bu Indah seperti ini gitu ya. Tapi kan itu kata kita niatnya sampai di sini ya. Gitu. Karena niatnya pengen belajar, terus ingin berbagi dan ingin niatnya kan benar ya Bu ya. Ternyata dikasih jalan gitu ya. Jadi ini gitu, walaupun kadang kita merasa tidak siap ya, tetapi ya sudah menjadi diri sendiri aja, dan niatnya itu ya karena ingin mendapatkan hal dari Allah. Karena kalau kita berharap pada manusia tetap akan kecewa gitu. Tapi kalau kita Allah lagi berbagi ingin berkah gitu. Niatnya itu dulu ya Bu ya. Gua udah ini lagi. Oh iya, ada lagi tuh terkait dengan proses kan kita udah tamat nih pembelajarannya, hampir tinggal senjata sama demonstrasi ya. Demonstrasi udah berarti ya koneksi dan senjata. Nah berarti kan materi sudah dikuasai. Nah dari sekian banyak modul, yang mana nih yang ibu? Ini saya paling menguasai banget nih materinya. Kalau dari segi materi mungkin ibu relatif sama, tapi mungkin segi pengaplikasian gitu ya, dari materi pengaplikasian dari modul 1.1 sampai 3.3 1, 2, 3 itu bagian yang berdiferensiasi menurut saya yang paling dikuasai, karena pertama ya kami sebagai guru gitu pernah mengajar, tentunya mengajar itu bukan pernah lagi, itu pasti makanan sehari-hari gitu Bu. Tapi pas bagian diferensiasi itu sebelum saya mengenal, sebelum saya mempelajari modul memang sudah menerapkan itu, dan ketika mempelajarinya semakin tercerahkan. Jadi menurut saya itu sudah dikuasai gitu. Diferensiasi. Nah kaitan dengan dikuasai, ada juga mungkin yang kebalikannya, yang misalkan masih bingung nih atau masih ingin dipelajari lebih lanjut lagi, itu di kan modul itu ada 1, 2, 3 Bu ya. Nah yang paling menurut saya sendiri itu modul 3, karena kan modul
2023 itu tentang kepemimpinan ya, garis besarnya tentang kepemimpinan. Jadi karena saya pernah jadi kepala maupun pengawas gitu ya Bu, jadi belum terbayang, tapi dari yang setelah dipelajari jadi ini sudah ada bayangan atau sudah ada tercerahkan gitu. Dari kan yang pas 3.1 saya mau wawancara kepala sekolah, jadi tahu gimana mengambil keputusan kepala sekolah ini, kepala sekolah lain gitu. Mungkin yang tadi Ibu tanyakan materi atau modul yang belum atau masih kurang di bagian modul 3 tentang kepemimpinan, jadi harus dieksplor lagi. Jadi berarti kan sudah dapat teorinya, tinggal prakteknya lebih diasah lagi gitu ya, karena memang posisinya kita mungkin saat ini belum berkesempatan menjadi seorang pejabat apa gitu ya. Mudah-mudahan ya ke depannya Pak. Amin. Oke, terkait ini kan udah setiap bulan pasti saya bertanya Bu, apa sih yang berkembang? Nah, untuk bulan ini sikap dan keterampilan apa sih yang berkembang Ibu Winda? Tentunya Bu, kalau sikap keterampilan semakin terampil ya, semakin CGP perdalam, semakin sekarang apalagi sudah berakhir gitu. Tentunya banyak sekali perubahan dalam diri saya. Satu, komunikasi ya Bu ya, komunikasi. Terus misalkan yang awalnya rukol awal-awal mah isi gitu ya, sieun gitu Bu kalau ketemu rukol. Sekarang lebih kayak kalau saya bisa, ya saya berpendapat gitu. Jadi lebih tidak awal masih karena gimana ya, tidak membuka izin gitu. Terus dari situ teh dari karena sering rukol, sering bertatap muka, sering berpendapat gitu. Jadi di kehidupan saya kayak jadi MC yang awalnya kemarin Bu Winda kata tetangga saya, Bu Winda bisa jadi MC besok. Apa? Kaget Bu. MC apa? MC nikahan. MC nikahan Ibu. Tapi kan karena mengingat mengingat kemarin, tapi kayak apa ya? Karena sering rukol gitu ya, jadi saya juga sering ngobrol atau sering berdiskusi. Jadi otomatis ke diri sendiri jadi lantaran kan Ibu pas begitu ditawarin, terus Pak kayak mau sanes gitu, maksudnya tanya kami dah ya dari gimana tuh ya sudah ya kumpul besok tuh cobian lah. Nah jadi cobian dah namanya, maksudnya teh ada komunikasi sering gitu di mana nang kayak tidak sesuai, berarti kan pelajaran buat saya juga gitu. Jadi sekarang ditawarin MC, kemarin tawarin MC, nah sekarang juga nanti ada yang nikah Januari karena lihat bagus ada gitu, jadi naik cina mungkin sesi hiji Januari biasa itu ayah menggerai pada nikahkan ya. Atuh biasa itu pesan sama tuh biasa kemarin di saya ini gitu karena seleksi di waktu, tapi dengan itu ya dengan itu dampak positifnya yang terasa gitu, sering rukol, sering diskusi, sering di lokakarya kan kita berkumpul sama guru-guru yang lain juga, jadi komunikasi terus kemampuan untuk berbicara di depan umum itu semakin meningkat, jadi dampaknya besar gitu buat saya. Jadi ladang rezeki juga gitu ya. Gitu. Jadi selain itu juga alhamdulillah mungkin karena ada status CGP ya, dan satu-satunya di sekolah ini jadi pas waktu aduh udah gawe Bapak ini sih harus ada sama apalagi bentar lagi ada PKS. Bapak bentar lagi kita kira-kira apakah awal realisasi Desember atau nanti ayeuna akhir November? Ya ini gugur we Bapak ini gitu. Jadi apa BT alhamdulillah maju gitu. Jadi mana satu sisi karena mungkin ada rasa resep gitu Bu, ada mungkin berarti orang-orang teh mempercayai saya gitu ya. Satu sisi juga kan ada yang lain gimana berkembangnya gitu ya. Ayo dimulai sampai ayo mungkin latihan terakhir sama yuk. Jadi tantangan juga itu untuk apa Bu di lingkungan sendiri gitu untuk meningkatkan ayo ambil wae gitu nya seperti biasa. Jadi saling kolaborasi, tapi apapun itu namun tidak berkolaborasi dan di sini tuh tadi alhamdulillahnya tuh misalkan
nggak bisa apa-apa, satu sama lain itu saling, oh abi tidak ada itu sok kemana bagaimana ini Soliunan. gitu soliunan. Luar biasa. Dia baru dulu sini udah ada pengennya udah ada efeknya ya. Alhamdulillah itu terasa banget ya gitu. Semakin sini yang awalnya asa syukur tapi sok biasa aja. Dan kita juga Subhanallah, luar biasa. Jadi ya betul tadi ya, ketika kita berilmu, ketika kita niatnya baik, insya Allah akan dipermudah sama Allah. Karena aku pasti ingat, ini bermanfaat aja karena jadi sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat dan sesama gitu ya. Kalau niatnya itu nanti semua pintu rezeki apa gitu terbuka. Ya kadang kita nggak tahu ya jadi MC pengantin, kita gitu kan. Nanti lama-lama jadi ini viral. Iya. Jadi satu dari mulut ke mulut, nah mungkin lebih